Kalau Tuhan itu mengatakan bahwa ia akan melakukan sesuatu, kenapa dia tidak melakukannya sekarang? Kenapa Tuhan ingin kita menunggu? Karena ketika kita menantikan Tuhan, ternyata Tuhan itu menyingkapkan firman-Nya. Jiwa kita itu di-revive, disegarkan, dihidupkan kembali, dan semangat kita diperbaharui. Dan disitulah kita terima iman yang baru dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 3 hal yang saya mau bagikan. 3 hal yang baik menurut pemandangan alam mengapa Tuhan ingin kita menunggu. Yang pertama, karena menunggu itu mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang pegang kendali. Mazmur pasal 130 ayat yang kelima. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Nah, saudara, ketika kita menunggu, seringkali pertanyaan apa yang harus kita lakukan? Ternyata Mazmur 130 itu memberikan kita nasihat, saudara. Berperanlah sebagai seorang penjaga yang ada di menara, yang mengharapkan fajar. Saudara, para penjaga itu menjaga kota dengan waspada. Kalau ada musuh datang, mereka harus siap sedia untuk berperang. Tapi ketika mereka menunggu fajar pagi, mereka itu nggak bisa kontrol mempercepat matahari terbit, saudara. Jadi seorang penjaga, mereka itu tahu mana yang menjadi bagian pekerjaannya dan mana yang menjadi bagian daripada Tuhan. Nah, menunggu itu mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang pegang kendali. Yang pasti adalah lakukan yang menjadi bagian kita, sisanya serahkan waktunya itu ke tangan Tuhan. Yang kedua, hal yang baik dari menunggu adalah ternyata menunggu Tuhan itu mengizinkan Tuhan melakukan pekerjaannya. Nah, kita ini seringkali ingin mengambil bagian Tuhan, melakukan segala sesuatunya. Padahal Tuhan itu punya schedule atau timingnya sendiri untuk segala sesuatu. Yang pasti Tuhan itu tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Katakan amin. Ya, bahkan dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ternyata Tuhan itu punya sudut pandang tentang waktu itu beda dengan kita. Waktu di bumi ini diukur menurut perputaran bumi ini terhadap matahari. Makanya kita bisa menemukan 1 hari itu 24 jam, 1 tahun itu 365 hari. Tapi beda perhitungan waktu di planet Mars. Sudut pandangnya terhadap matahari itu berbeda. Nah, waktu kita dengan waktu Tuhan itu beda. Tapi yang pasti bagi Tuhan mau 1 hari mau 1000 tahun itu gak ada bedanya. Jadi di titik ini punya implikasi yang luar biasa dalam hidup kita. Selagi kita menunggu Tuhan, semua mimpi, semua janji, semua hal yang Tuhan katakan bahwa Dia akan lakukan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi itu terjadinya tepat pada waktunya Tuhan. Katakan amin. Makanya kitab Habakuk itu memberikan kita nasihat untuk terus beriman. Dikatakan begini, Habakuk 2 ayat 1-3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegak di menara. Lihat lagi-lagi sudut pandangnya itu seperti seorang penjaga yang ada di menara. Aku mau meninjau, menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab, perhatikan, penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang atau sungguh-sungguh akan terjadi dan tidak akan bertangguh. Dengan kata lain, saudara, Tuhan itu pasti melakukan apa yang Dia firmankan. Hanya Dia bekerja sesuai dengan waktunya. Dan apa yang Dia kerjakan selama kita menunggu itu sama pentingnya dengan apa yang kita tunggu. Nah, di titik ini Anda harus mengerti, ternyata Tuhan itu bukan hanya bekerja sesuai dengan waktunya, tapi Tuhan itu juga mengerjakan sesuatu di dalam kita. Tuhan itu lebih tertarik sama karakter kita ketimbang dengan apa yang sebetulnya kita tunggu. Karena waktu kita nanti ke sorga, karakter kita akan menyertai kita. Tapi apa yang kita tunggu belum tentu akan menyertai kita. Jadi Tuhan itu ingin mengerjakan sesuatu yang bersifat lebih kekal. Makanya menunggu itu baik buat kita karena menunggu itu membentuk dan melatih karakter kita, melatih kesabaran kita untuk menjadi pribadi
pribadi yang Tuhan kehendaki. Hari ini beberapa di antara Anda, kenapa belum menerima apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan impikan? Karena mungkin Tuhan itu melihat ada banyak hal dalam hidup kita. Kalau Tuhan berikan itu sekarang, kita nggak siap menanggungnya, kita nggak siap menghandle-nya. Itulah sebabnya Tuhan ingin mengerjakan sesuatu terlebih dahulu dalam diri kita, sebelum dia itu mengerjakan apa yang dia janjikan sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, mengapa menunggu itu baik? Karena menunggu Tuhan itu akan menambah kekuatan kita. Di zaman Kisah Para Rasul, sebelum murid-murid itu melakukan amanat agung, Yesus berkata, tunggu di kota Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikanlah Tuhan. Dan ketika mereka menanti-nantikan Tuhan, saudara, Roh Kudus dicurahkan, mereka dihembusi, dihujani oleh Roh Kudus. Nah, hembusan Roh Kudus inilah yang akan terjadi ketika kita menunggu Tuhan. Hembusan yang menyegarkan, membangkitkan kita, menghidupkan jiwa kita, memperbaharui roh kita, semangat kita, kekuatan kita, itu terjadi karena waktu kita menunggu Tuhan berbicara. Tapi kalau kita ini terburu-buru, kita gak mampu mendengar Tuhan. Tapi ketika kita berdiam diri, Tuhan melawat kita. Apalagi ketika kita meluangkan waktu, ada dalam hadiratnya, ada hembusan Roh Kudus. Hembusan inilah yang kita nantikan. Dan disitulah kita ini akan terbang melambung tinggi seperti Raja Wali. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dikatakan kita lari gak menjadi lesu. Kita jalan kita gak menjadi lelah. Kita memperoleh kekuatan baru. Saudara, mungkin beberapa di antara Anda sedang menunggu jawaban doa. Anda menunggu janji Tuhan menjadi kenyataan. Beberapa di antara Anda, mungkin Anda menunggu untuk Tuhan memberikan Anda pasangan. Mungkin beberapa di antara Anda pengangguran dan Anda menunggu Tuhan memberikan Anda pekerjaan. Mungkin beberapa di antara Anda sedang sakit dan menunggu Tuhan itu menyembuhkan Anda. Saudara, saya akan memberikan 3 nasihat apa yang saudara perlu lakukan sementara Anda menunggu. Dengan cepat, yang pertama, jangan takut. Mazmur 31 ayat 14-15. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Saudara, semakin besar Anda mempercayai Tuhan, semakin sedikit Anda akan merasa takut. Tapi kalau semakin sedikit Anda mempercayai Tuhan, maka semakin besar Anda akan dikuasai ketakutan. Jadi, jangan takut. Hari ini, belajarlah untuk sabar menantikan Tuhan. Itu adalah ekspresi Anda percaya kepadanya. Yang kedua adalah, jangan lupakan firman Tuhan. Ada 6.000 janji dalam Alkitab. Kalau Anda bisa melihat janji itu untuk hidupmu, maka hidup Anda gak akan goyah. Saudara, lihatlah orang-orang yang tahu apa-apa saja yang bisa diklaim ketika dia membeli asuransi. Ketika dia sakit, dia akan tenang karena dia tahu bahwa pihak asuransi menjanjikan ini. Tapi bayangkan kalau Anda memberi asuransi, tapi Anda nggak tahu apa saja yang menjadi hak Anda. Maka ketika Anda sakit, Anda jadi bingung, Anda jadi takut. Jadi pastikan hari ini, selama masa Anda menunggu, Anda tidak melupakan firman Allah. Karena kalau Anda merenungkan firman, tidak melupakannya, saudara akan menuai atau Anda akan berbuah pada waktunya. Dan apa saja yang Anda berbuat berhasil. Yang terakhir, jangan menyerah. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terjemahan bahasa Inggris dari tidak menjadi lemah adalah, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Kita akan menuai pada waktunya kalau kita tidak menyerah. Saudara, menantikan Tuhan itu bukan berarti Anda menjadi pasif tidak melakukan apa-apa. No, menunggu Tuhan itu artinya Anda perlu aktif melakukan bagian Anda. Jadi kita nggak boleh menantikan Tuhan itu sebagai dalih untuk kita tidak lagi melakukan tanggung jawab kita. Menunggu itu bagi mereka yang bekerja. Mereka yang menunggu adalah mereka yang bekerja. Karena mereka tahu bahwa usahanya tidak akan pernah sia-sia. Sama seperti seorang petani yang menunggu panen. Tiap hari dia akan melakukan bagiannya. Dia akan memberikan pupuk, dia akan menyirami, dia akan membajak. Jadi jangan menyerah. Kalau Anda merasa bahwa janji Tuhan, mimpi yang daripada Tuhan, visi Tuhan tidak datang secepat yang Anda kira atau tidak datang sesuai dengan waktu Anda,
Anda tetap kerjakan bagian Anda atau tanggung jawab Anda. Lakukan dengan setia. Saya percaya Anda akan menuai pada waktunya kalau Anda tidak menjadi lemah atau menyerah. Apapun yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Anda, Tuhan akan genapi menurut waktunya, karena waktunya yang terbaik. Ada amin, saudara?